Di panggung FIFA Kongres ke-76, sebuah momen yang seharusnya jadi simbol damai, justru berubah jadi ketegangan dunia. Presiden FIFA, Gianni Infantino, mencoba mempertemukan Palestina dan Israel, meminta mereka berjabat tangan di depan ratusan delegasi. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Perwakilan Palestina, Jibril Rajub, menolak, berjalan menjauh, dan berteriak keras, "We are suffering." Suasana langsung hening, canggung, dunia menyaksikan, bukan perdamaian, tapi penolakan terbuka di panggung sepak bola terbesar. Di saat yang sama, konflik makin melebar. Iran yang sudah lolos ke Piala Dunia justru ditolak masuk ke Kanada, dipermalukan, dipulangkan, tapi tetap dipaksa FIFA untuk bermain di Amerika Serikat. Dan ini belum selesai, karena dampaknya mulai terasa kemana-mana. Harga minyak melonjak, jalur energi dunia terganggu, dan bahkan Ketua The Fed Jerome Powell sudah memberikan peringatan. Kalau ini berlanjut, ekonomi Amerika bisa terpukul dan runtuh. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik panggung FIFA, dan kenapa dampaknya sampai ke kantong rakyat dunia? Mari kita bahas di video ini. Di akhir sesi FIFA Kongres ke-76, suasana sebenarnya sudah tenang, sampai Gianni Infantino memanggil dua perwakilan ke atas panggung. Dua nama itu adalah Jibril Rajub dan Bassem Sheikh Suliman. Momen ini dirancang sebagai simbol persatuan. Mereka diminta berdiri bersama, berjabat tangan, lalu berfoto di depan ratusan delegasi dunia. Tapi yang terjadi justru memecah suasana. Menurut laporan Reuters, dari dalam ruangan terdengar pernyataan tegas dari pihak Palestina. "Kami tidak bisa berjabat tangan, kami sedang menderita." Kata-kata itu bukan sekedar emosi sesaat, karena sebelum momen itu, Rajub baru saja menyampaikan pidato panjang di forum resmi FIFA, menyoroti penderitaan rakyat Palestina dan menuntut tindakan nyata terhadap Israel. Ketika diminta langsung berjabat tangan setelah pidato itu, bagi Palestina, momen tersebut terasa seperti menutup masalah besar dengan simbol kosong. Itulah alasan kenapa Rajub tidak hanya diam, tapi memilih menolak secara terbuka. Ia tidak mendekat, tidak berjabat tangan, tidak berfoto, dan akhirnya meninggalkan panggung. Dalam hitungan detik, momen yang dirancang sebagai persatuan dunia justru berubah menjadi salah satu adegan paling tegang dan awkward dalam sejarah Kongres FIFA. Ya, langsung jadi sorotan dunia. Rajub menegaskan ini bukan soal pribadi, tapi soal prinsip. Ia mengakui Federasi Israel punya hak mengembangkan sepak bola, tapi dengan satu syarat, harus berada dalam batas wilayah yang diakui secara internasional. Masalahnya, menurut Palestina, itu tidak terjadi. Selama lebih dari 1 dekade, Palestina menuduh Israel melanggar aturan FIFA. Klub-klub Israel yang berbasis di wilayah pendudukan tepi barat tetap bermain di Liga Nasional Israel. Padahal, menurut komunitas internasional, wilayah itu bukan bagian sah dari Israel. Jadi gini, Palestina itu sudah lama protes ke FIFA. Mereka bilang, itu klub-klub Israel kok main di wilayah yang bukan punya mereka? Wilayah itu namanya tepi barat. Menurut banyak negara, itu bukan wilayah Israel. Dalam laporan Associated Press, Palestina menyebut ini sebagai pelanggaran terhadap aturan anti-diskriminasi dan prinsip di fair play FIFA. FIFA sempat menjatuhkan denda kepada Federasi Israel terkait kasus diskriminasi dan perilaku ofensif, tapi tidak ada sanksi besar. Menurutnya, ini bukan sekedar lambat, ini dianggap sebagai kegagalan. Dalam laporan Anadolu Agency, Wakil Presiden FA Palestina menyebut, setelah 15 tahun pembahasan, FIFA justru memilih tidak mengambil keputusan tegas. Bagi Palestina, itu berarti satu hal, ketidakadilan dibiarkan terjadi. Karena merasa jalur internal FIFA buntu, Palestina akhirnya mengambil langkah besar. Mereka membawa kasus ini ke CIS, pengadilan tertinggi dalam dunia olahraga. Tujuannya jelas, memaksa ada keputusan hukum yang tidak bisa lagi dihindari. Pihak Palestina menegaskan mereka akan mengikuti semua prosedur hukum sampai mendapatkan keadilan. Jadi, saat Rajub menolak berjabat tangan di panggung, itu bukan sekedar emosi, itu adalah kelanjutan dari perjuangan panjang, dari ruang sidang sampai ke panggung FIFA. Bagi Palestina, berjabat tangan saat itu sama saja dengan mengabaikan semua pelanggaran yang sedang mereka lawan. Dan karena itu, mereka memilih menolak di depan dunia. Masalah tidak berhenti di Palestina. Iran juga terseret langsung. Delegasi Iran, termasuk presidennya Mehdi Taj, ditolak masuk ke Kanada meski membawa visa resmi. Laporan dari Reuters dan CTV News menyebut penolakan ini terkait dengan dugaan koneksi dengan IRGC.
Dari sisi Iran, ini dianggap sebagai perlakuan tidak pantas, bahkan penghinaan. Akibatnya, mereka batal hadir di Kongres. Di tengah kontroversi itu, Gianni Infantino langsung menegaskan, Iran pasti akan ikut Piala Dunia 2026 dan akan bermain di Amerika Serikat. Tidak ada opsi pemindahan venue, tidak ada penggantian tim. FIFA menegaskan satu hal, sepak bola harus tetap berjalan meski dunia sedang konflik. Situasi ini langsung menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana mungkin Iran yang sedang berkonflik dengan AS tetap bermain di tanah Amerika? Saat ditanya soal ini, Donald Trump memberikan respon yang cukup santai. Tapi ketika ditanya bagaimana kalau mereka menang, Trump menjawab dengan sedikit tertawa. Iya, saat ini Trump masih mempersilahkan, tapi realitanya tidak sesederhana itu. Di lapangan, masalah justru semakin terlihat jelas. Delegasi Iran tidak bisa masuk ke Kanada. Visa jadi isu besar, kekhawatiran keamanan meningkat. Bahkan dalam laporan AP News disebutkan bahwa situasi ini menimbulkan pertanyaan serius. Kalau untuk Kongres saja sudah sulit, bagaimana nanti saat Piala Dunia berlangsung di Amerika? Dampaknya tidak berhenti di panggung FIFA, konflik Iran mulai terasa langsung ke ekonomi Amerika. Ketua The Fed, Jerome Powell, memberikan peringatan jelas, kalau harga bensin naik itu mengambil uang dari kantong masyarakat. Mereka akan mengurangi belanja dan itu akan memukul GDP. Iya, masalah utama ada di Selat Hormuz. Ini adalah jalur utama distribusi energi dunia. Saat konflik Iran memanas, jalur ini terganggu. Akibatnya, harga minyak melonjak drastis. Brent naik hingga sekitar $120 per barel, naik hampir 70% sejak konflik dimulai. Efeknya pun langsung berantai ke Amerika. Paul menjelaskan, dampaknya sangat langsung. Biaya bensin naik, uang rakyat berkurang. Belanja turun, ekonomi melambat. Inflasi ikut naik. Data inflasi juga menunjukkan tekanan. PCE naik sekitar 2,8% sampai 3%. Diprediksi meningkat hingga 3,5%. Yang terjadi sekarang bukan cuma konflik militer. Iran secara tidak langsung memberi tekanan ekonomi ke AS lewat energi. Tanpa harus berhadapan langsung di medan perang, dampaknya sudah terasa di harga bensin, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Konflik global sudah masuk ke kehidupan sehari-hari, bahkan sampai ke isi dompet rakyat Amerika. Dari satu panggung, dunia melihat semuanya terbuka. Palestina menolak simbol kosong. Iran diperlakukan tidak adil, tapi tetap dipaksa ikut. Dan di saat yang sama, dampaknya mulai menghantam ekonomi global. FIFA bicara soal persatuan, tapi realitanya dunia sedang terbelah. Dan yang paling terasa bukan di panggung, tapi di kehidupan nyata, di harga bensin, di daya beli, dan di masa depan ekonomi. Apakah ini masih sekedar olahraga, atau sudah jadi cerminan konflik dunia yang sebenarnya? Situasi ini langsung menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana mungkin Iran yang sedang berkonflik dengan AS tetap bermain di tanah Amerika? Saat ditanya soal ini, Donald Trump memberikan respon yang cukup santai. Tapi ketika ditanya bagaimana kalau mereka menang, Trump menjawab dengan sedikit tertawa.